Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saya sekarang berada di Pantai Nipah, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Karena saya sekarang berada di pantai, dan pantai adalah perbatasan antara daratan dan perairan laut, maka saya akan berbicara tentang laut. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada kata-kata al-bihar. Ada 2 ayat yang menyebutkan kata al-bihar, yang artinya lautan-lautan. Allah berfirman di dalam surat At-Takwir, wa idzal biharu fujirat atau sujirat, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Mari kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Beliau menyebutkan riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata kepada seorang dari Yahudi, "Aina jahannam?" Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Yahudi tersebut, "Di manakah neraka jahannam?" Kemudian orang Yahudi tersebut berkata, "Al-bahr." Neraka jahannam ada pada lautan. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma arahu illa sadiqan." Aku kira dia telah berkata benar. Dan ini persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 6, wal bahrul masjur, dan lautan yang dipanaskan. Begitu juga dalam ayat wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsiri dengan berkata, yursilullahu 'alaiha dabbur fasa'araha wa tasiru naran ta'ajjaj. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada lautan ini seperti ada bahan pembakar, kemudian akhirnya menjadi api yang menyala-nyala. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau kita baca ayat Al-Quran dan menjadikan ayat Al-Quran tersebut sebagai petunjuk, maka saat kita melihat pantai yang merupakan perbatasan antara daratan dengan lautan, maka lautan kelak ini akan menjadi api yang menyala-nyala di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan api tersebut berasal dari lautan. Kemudian begitu juga dalam surat Al-Infitar ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Imam Ibnu Katsir membawakan tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, fajjarallahu ba'daha fi ba'd. Allah menyalakan lautan tersebut pada sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala
berkata, fajjarallahu ba'daha fi ba'd fadhahaba ma'uha. Allah menyalakan lautan tersebut, kemudian airnya meluap. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah berkata, ikhtalata malihuha bi'adzbiha. Artinya air asinnya bercampur dengan air tawarnya, sehingga air asin tersebut tidak lagi terasa asin pada air lautan. Yang jelas, dua ayat ini mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, dan semestinya seorang muslim dimanapun dia berada, dia senantiasa ingat selalu akan kehidupan akhirat. Dan itulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Utsman bin Affan ketika mengunjungi kuburan, beliau menangis sampai basah jenggot beliau dengan air mata tangisan beliau. Ketika ditanya, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha. Engkau wahai Utsman, manusia terbaik ketiga setelah para rasul, para nabi. Ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manazilil akhirah fa in naja minha fama ba'dahu ashaddu min fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat di alam kubur, maka kehidupan setelah alam kubur lebih ringan baginya. Wa illam yanju minha fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya dia tidak selamat di alam kubur, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka kehidupan setelah alam kubur lebih berat daripada siksa di alam kubur. Dimanapun kita berada, ingatlah kita akan menghadapi yang namanya akhirat, dan akhirat dimulai setelah kematian. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah. Sesungguhnya kalian mengucapkan al-qiyamah al-qiyamah. Innahu man mata qamat qiyamatuh. Sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamat. Sekali lagi, pesan dari video ini, dimanapun kita berada, maka ingatlah kehidupan akhir, karena disitulah kehidupan yang kekal, abadi, yang tidak akan pernah ada kematian setelahnya. Dan itulah tujuan kita seluruhnya. Adapun dunia dengan segala macam keindahannya hanyalah sementara, dengan segala macam kemewahannya hanyalah sementara. Sungguh sangat naif seorang ketika dia memamerkan kelebihan hartanya, yang mana sebenarnya kelebihan harta tersebut dia tidak akan pernah bisa bawa. Belum lagi tidak ada jaminan. Kelebihan harta, kemewahan rumah, alat transportasi, kebanyakan uang belum menjamin apakah dia bisa selamat untuk hidup setelah kematian. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.